Oke, kita lanjut untuk part 2 dari pembahasan teori fisika. Langsung saja ke nomor 11. Selama proses perubahan wujud, benda hanya memerlukan kalor laten sehingga tidak terjadi perubahan suhu. Sebab pembentukan es dari air disertai dengan penyerapan kalor oleh sistem. Nah, untuk pernyataan itu merupakan pernyataan yang benar. Jika dilihat dari grafik di samping, itu pernyataan yang pertama ditunjukkan oleh grafik yang horizontal atau lurus. Nah, karena dia hanya memerlukan kalor laten dan tidak terjadi perubahan suhu. Peristiwa yang melibatkan kalor laten itu hanya terjadi perubahan fasa saja atau perubahan wujud, bukan perubahan suhu. Jadi di sini kurvanya berbentuk lurus. Sedangkan untuk kurva yang naik itu memperlihatkan bahwa suhunya berubah namun fasanya tidak berubah. Sehingga untuk pernyataan dia betul, kemudian alasannya pembentukan es dari air disertai dengan penyerapan kalor oleh sistem. Ini merupakan pernyataan atau alasan yang salah. Sebab saat pembentukan es, kalor itu dilepas bukan diserap oleh sistem. Jadi jawaban yang benar adalah E. Selanjutnya untuk nomor 12, 50 gram, maksudnya 50 gram es pada 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam termos berisi 100 gram air pada suhu 6 derajat Celcius. Setelah mencapai kesetimbangan, berapa gram es yang mencair? Nah, di sini maksudnya kesetimbangan suhunya ya, teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan persamaan Q lepas sama dengan Q terima. Artinya kalor yang dilepas sistem itu sama dengan kalor yang diterima oleh lingkungannya atau oleh sistem lain. Nah, untuk Q lepas sendiri itu rumusnya adalah massa dari airnya dikalikan dengan kalor dari air dikalikan dengan perubahan suhunya. Q terima itu merupakan kalor laten, di mana rumusnya itu adalah M dari S yang melebur. Melebur dikalikan dengan L-nya berapa? Nah, di sini L itu merupakan kalor latennya. Nah, jadi kita masukkan atau substitusi. Untuk massa dari airnya itu dia 100 gram dikalikan dengan kalor dari air itu 4200. Sedangkan delta T-nya yaitu dia berubah dari 0 ke 6, berarti 6 derajat Celcius, atau kita tulis 6 aja. Nah, lalu untuk massa dari S-nya itu yang ditanyakan ya, jadi kita tulis lagi. Terus untuk kalor latennya itu dia 336.000. Kita pindah ruas, 100 dikali 4200 dikali 6 itu 2 juta ya, 2.520.000 dibagi dengan 336.000. Hasilnya adalah 7,5 gram. Jadi jawabannya yang A. Oke, selanjutnya untuk nomor 13, dua benda yang berbeda jenisnya P dan Q dipanaskan. Benda P memiliki panjang 2 kali panjang dari benda Q. Kenaikan temperatur benda Q adalah 3 kali kenaikan temperatur P. Jika perubahan panjang kedua benda setelah dipanaskan sama besar, maka perbandingan koefisien muai panjang P dan Q adalah. Nah, kita ingat-ingat lagi persamaan dari perubahan panjang. Itu delta L sama dengan koefisien muai panjangnya dikalikan dengan L awal dikalikan dengan perubahan suhunya.
kita bisa membuat persamaannya menjadi delta L untuk benda P sama dengan delta L untuk benda Q. Berarti ini untuk koefisien muai panjang dari P dikalikan dengan panjang awal dari P dan perubahan suhu dari si P. Sama dengan koefisien muai panjang dari Q dikalikan dengan panjang awal dari Q dikalikan dengan perubahan suhu dari benda Q. Berarti untuk LP itu adalah 2 kali dari LQ. Kemudian untuk kenaikan temperatur atau delta T dari Q itu adalah 3 kali kenaikan temperatur dari P. Kita substitusi ke persamaan yang ini. Koefisien P kita ubah LP-nya menjadi 2LQ dikali dengan delta P, TP. Sama dengan koefisien muai panjang dari Q dikalikan dengan LQ, kemudian untuk delta Q-nya kita ubah jadi 3 delta TP. Nah, di kedua ruas itu udah muncul variabel yang samakan, yaitu LQ dan TP. Jadi kita bisa coret LQ dan delta P. Sehingga muncul koefisien P dikali 2, atau kita tulis di sini saja, sama dengan 3 dikali koefisien Q. Oke, karena di soal itu diminta perbandingan koefisien muai panjang P dan Q. Jadi kita ubah persamaannya menjadi koefisien muai panjang P dibagi atau dibandingkan dengan koefisien muai panjang dari Q. Maka hasilnya adalah 3/2. Oke, selanjutnya untuk nomor 14, pada proses isohorik, sistem bekerja pada tekanan 5 kali 10 pangkat 5 Pascal ke 7 kali 10 pangkat 5 Pascal dengan volume 5 liter. Besarnya kerja yang dilakukan oleh sistem adalah, nah kita harus ingat kembali bahwa proses isohorik itu sistemnya tidak mengalami perubahan volume, atau volumenya itu tetap. Berarti jika volumenya tetap, maka delta dari V-nya itu adalah 0 kan. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah besar kerja yang dilakukan oleh sistem. Besar kerja yang berhubungan dengan volume itu merupakan W sama dengan tekanan dikali dengan perubahan volumenya. Karena perubahan volumenya 0, maka kerjanya juga 0. Jadi jawabannya yang E. Nomor 15, sampel gas ideal monoatomik Nomor 15, sampel gas ideal monoatomik mula-mula bersuhu 600 Kelvin. Berapakah suhu sampel gas tersebut agar volumenya menjadi separuh semula sedangkan tekanannya tetap? Oke, untuk persamaan gas ideal monoatomik dan untuk kasus di mana tekanannya tetap, itu berlaku persamaan seperti ini. V1 dibagi dengan T1 sama dengan V2 dibagi T2. Nah, di sini tuh dikatakan bahwa volume awalnya itu adalah kita misalkan volume awalnya V dan volume akhirnya dia menjadi setengah dari volume awal kan, atau V2-nya setengah V. Kita bisa langsung substitusi. Nah, untuk T awalnya itu dia 600 Kak. 600 sama dengan V2-nya kita ubah jadi setengah dari V, kemudian T2-nya itu yang ditanyakan. Kita pindah ruas menjadi T2 sama dengan, di sini menjadi 1/2 V dibagi dengan V dikalikan dengan 600. Maka V-nya bisa kita coret jadi setengah dikali dengan 600 itu 300 Kelvin. Jadi untuk T2-nya itu 300 Kelvin. Jawabannya yang E.
Oke, kemudian untuk nomor 16, sebuah benda bermasa 2 kg sedang bergerak dengan laju tetap, tiba-tiba menumbuk karung pasir sehingga mengalami gaya F sebagai fungsi waktu seperti grafik berikut. Perubahan laju benda selama 4 detik pertama adalah, kalau misalnya kasusnya seperti ini, mungkin yang dimaksud itu perubahan laju momentum ya, atau delta P. Nah, untuk perubahan momentum itu dituliskan dengan delta P. Kalau misalnya di sini ada kata laju, berarti dia jadi dibagi dengan waktu atau delta T. Gitu. Nah, di sini kita akan meninjau perubahan laju momentum itu selama 4 detik pertama. Berarti dari T0-nya itu 0 detik sampai T akhirnya itu 4 kan, 4 detik. Nah, kalau misalnya dilihat dari grafik ini, itu kira-kira detik keempat ada di sini lah ya. Nah, berarti kalau kita ingin mencari perubahan laju momentumnya, itu adalah luas di bawah kurva ini yang aku arsir. Gitu. Nah, kita udah tahu nih, untuk sisi yang ini, itu nilainya 4 kan? Atau 4 Newton di sini. Kemudian untuk yang bawahnya, 4 juga. Ini 4. Nah, yang ininya kita belum tahu tuh nilainya berapa. Jadi kita belum bisa mencari luas di bawah kurvanya. Nah, sebelum ke situ, kita akan mencari nilai gradien atau kemiringan dari kurva yang miring ini. Cara mencari gradien itu bisa dari persamaan garis, yaitu Ft sama dengan Mt ditambah dengan konstanta atau C. Nah, M-nya itu dari delta F dibagi dengan delta T. Delta F itu berarti kondisi akhir dikurangi kondisi awal kan. Nah, di sini untuk grafik ini kondisi akhirnya ada di titik yang ini. Atau kalau kita tulis jadi F40 dikurangi dengan F0. Oke, jadi F40 dikurangi F0. Kemudian untuk delta T-nya berarti 40 dikurangi 0. Nah, ini untuk delta T-nya bukan yang ini ya, bukan yang atas ini. Soalnya ini tuh yang dicari atau yang diamati. Jadi kita cari tahu dulu M-nya berapa dari data yang udah diketahui di soal. Sama dengan untuk F40 atau gaya yang dihasilkan di detik ke-40 itu 0 kan. Nah, di sini 0 dikurangi F di detik 0 itu adalah 4 dibagi dengan 40 sama dengan minus 4 per 40, yaitu minus 0,1 untuk M-nya. Oke, kemudian untuk mencari C atau nilai konstantanya, kita bisa ambil salah satu data. Misalnya kita pakai T-nya yang 0. Berarti F0 sama dengan M-nya itu kita masukkan min 0,1 dikali dengan T-nya juga 0 tambah C. Nah, F0 itu tadi 4 kan? 4 sama dengan C berarti kan? Gitu. Jadi untuk nilai C-nya adalah 4. Kita udah tahu nilai M-nya berapa, terus nilai C-nya berapa, baru kita masukkan. Untuk T-nya kan di sini yang ditanyakan detik keempat kan, atau selama 4 detik. Ya udah, kita substitusi ke persamaan yang ini, persamaan garis ini. F4 sama dengan M-nya min 0,1 dikali 4 ditambah 4. Hasilnya min 0,4 ditambah 4 min 3,6 Newton. Nah, berarti sisi yang ini yang kita cari itu adalah 3,6 Newton. Oh, sorry, ini nggak negatif ya. Gitu. Jadi di sini 3,6 Newton. Nah, karena kita udah tahu sisi yang satunya itu 3,6 Newton, baru kita cari luasnya. Kalau misalnya kita perbesar, di luas di bawah kurva itu kan ngebentuk trapesium kan. Kalau misalnya kita perbesar gambarnya, yang aku arsir itu ngebentuk
setengah dari trapesium kan. Nah, kayak gini. Jadi untuk yang di bawahnya itu berarti tingginya bernilai 4, kemudian jajaran yang panjangnya itu adalah 4 juga, yang di seberangnya itu 3,6, dan kita bisa mencari luasnya pakai luas trapesium. Karena di sini itu setengah trapesium, jadi kita kali lagi setengah. Coba untuk luas trapesium itu kan setengah dari sisi yang berhadapan. Kalau di sini berarti 3,6 ditambah 4 dikali dengan tingginya kan 4. Tapi di sini tuh dia bentuknya setengah trapesium. Itu berarti untuk mencari setengah dari luas trapesium dikali lagi dengan setengah kan. Berarti setengah dikali setengah. Nah, ini bisa langsung kita jumlahin aja. 3,6 tambah 4 itu 7,6 dikali dengan 4. 4 dibagi 2 tinggal 2, terus 2 dibagi 2 lagi habis. Jadi jawabannya adalah 7,6. Yang B. Oke, untuk nomor 17. Sebuah bola karet dijatuhkan dari ketinggian H dari atas permukaan lantai. Setelah memantul, bola mencapai ketinggian seperempat dari ketinggian semula. Jika G adalah kecepatan gravitasi, tentukan kecepatan bola ketika memantul kembali dari lantai dan hitung pula koefisien restitusi antara bola dengan lantai tersebut. Oke, kita putuskan untuk mencari koefisien restitusi terlebih dahulu atau kecepatan saat memantul. Dilihat dari opsi, itu ada beberapa opsi yang memiliki jawaban yang mirip, yaitu antara C, D, dengan E, karena dia memiliki jawaban atau koefisien restitusi yang sama, 0,5 semua. Nah, berarti kita bisa mencari jawaban yang kecepatan saat memantul terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita mencari koefisien restitusi terlebih dahulu dan hasilnya ternyata 0,5, kita akan bingung antara C, D, atau E. Sehingga kita akan mengecek kecepatan saat memantul, dan itu cukup membutuhkan waktu yang lumayan, apalagi untuk di ujian nanti. Nah, untuk ngecek kecepatan saat memantul, kita bisa pakai konsep dari konservasi energi. Bola yang asalnya diam, lalu dijatuhkan, kemudian memantul, dia pasti mempunyai energi potensial yang berubah menjadi energi kinetik kan. Nah, jadi kita bisa menggunakan persamaan itu. Jadi EP sama dengan EK, atau energi potensial sama dengan energi kinetik. EP sama dengan EK. EP itu adalah MGH. EK adalah setengah MV kuadrat. Karena di kedua ruas terdapat variabel M, jadi bisa kita bagi dengan M atau kalikan dengan 1/M. Nah, jadi di sini menjadi GH sama dengan setengah dari V kuadrat. Kemudian di sini menjadi V kuadrat sama dengan 2GH. Sehingga untuk V-nya menjadi akar dari 2GH. Nah, ini merupakan kecepatan bola sebelum memantul. Karena yang ditanyakan di soal itu adalah kecepatan bola ketika sudah memantul, di mana ketinggian itu menjadi seperempat dari ketinggian semula. Nah, jadi kita bisa ubah ini untuk V awal atau V1. Kemudian untuk V2-nya, kita ubah H-nya menjadi seperempatnya. Jadi kita bisa coret menjadi 2 di sini, sehingga hasilnya adalah GH per 2 atau akar GH per 2 untuk kecepatan atau kecepatan bola saat memantul. Berarti jawabannya yang D. Gitu. Kalau misalnya ingin ngecek koefisien restitusinya, itu kita tinggal membandingkan antara kecepatan bola sebelum memantul dan setelah memantul.
Oke, berarti untuk E-nya itu S sama dengan itu V akhir dibagi dengan V awal. Nah, V akhir itu tadi akar GH per 2 dibagi dengan V satunya akar dari 2GH. Nah, kita untuk menyederhanakannya, anggap aja GH itu nilainya 1. Jadi bisa kita ubah menjadi akar 1 per 2 dibagi dengan akar dari 2. Sama dengan untuk akar dari 1 per 2 itu bisa kita pisah menjadi akar 1 dibagi akar 2 dibagi lagi dengan akar 2. Lebih sederhana lagi berarti akar 2 di bawah ini ke atas menjadi akar 2 dikalikan dengan akar 2, hasilnya adalah 2. Nah, sedangkan untuk akar 1 itu dia 1. Jadi hasilnya adalah 1 per 2 atau 0,5. Nah, jawabannya yang D. Selanjutnya untuk nomor 18, benda bermassa 5 kg mengalami perubahan momentum dari 20 kg meter per second menjadi 40 kg meter per second akibat gaya total 100 Newton. Perpindahan benda selama perubahan momentum tersebut adalah. Nah, untuk kasus ini kita bisa pakai persamaan kerja sama dengan F dikalikan dengan perpindahannya, karena di sini yang ditanyakan perpindahan kan. Tapi kita baru mengetahui nilai dari F-nya aja, untuk W-nya kita belum tahu. Kita bisa menggunakan persamaan W sama dengan delta dari energi kinetik atau perubahan energi kinetik. Nah, untuk perubahan energi kinetik berarti itu EK akhir atau EK2 dikurangi dengan EK1. EK2 itu berarti setengah mv2 kuadrat dikurangin dengan setengah mv1 kuadrat. Nah, di sini kita belum tahu nilai dari kecepatan awal ataupun kecepatan akhir itu berapa. Kita bisa menggunakan atau mencari dengan persamaan P sama dengan mv. Karena yang diketahui di soal itu kan ada P1 dengan P2. Jadi kita bisa mencari V berasal dari soal. Untuk P1 itu berarti sama dengan MV1. P1-nya itu 20, M-nya 5, V1-nya yang ditanyakan. Berarti V1-nya adalah 20 dibagi 5. Hasilnya 4 meter per second. Kemudian untuk P2-nya itu MV2. Berarti untuk V2-nya itu 40 dibagi dengan 5, hasilnya 8 meter per second. Nah, baru kita masukkan ke persamaan yang tadi. Setengah M-nya 5, untuk V2-nya 8, kuadrat dikurangi dengan setengah dari M-nya 5, V-nya, V1-nya dia 4 dikuadrat. Nah, ini setengah kali 5 kali 8 dikuadratkan 160. 4 dikuadratkan 16 dikali 5 dibagi 2. Hasilnya 40. 160 dikurangi 40 adalah 120. Jadi untuk perubahan energi kinetiknya itu dia 120 atau W-nya 120. Nah, kita masukkan ke persamaan yang FD ini. Jadi, W sama dengan FD (120) sama dengan tadi F-nya itu 100 kan di soal. 100D. Berarti D sama dengan 120 dibagi dengan 100. Hasilnya 1,2 meter. Oke, untuk nomor 19.
ini merupakan penjumlahan vektor. Hitunglah vektor C sama dengan 2 kali dari vektor A dikurangi dengan vektor B. Nah, jika diketahui vektor A-nya ini dan B-nya ini. Oke, berarti C sama dengan 2A dikurangin B. 2, A-nya kita tulis lagi. Min 2I ditambah 3J dikurangin K. Dikurangi B-nya kita tulis minus I minus J ditambah 10K. Nah, berarti kita kali aja. 2 dikali dengan minus 2I menjadi minus 4I. 2 dikali dengan 3J menjadi 6J. 2 dikali dengan minus K menjadi minus 2K. Nah, kemudian ini itu dikurangin kan. Ketemu dengan negatif, jadi positif. Jadi positif I, kemudian ini dengan J menjadi positif J, kemudian negatif ini bertemu dengan plus 10K menjadi negatif 10K. Nah, berarti kita tinggal hitung aja berdasarkan komponen yang sama. I dengan I, J dengan J, kemudian K dengan K. Nah, di sini minus 4I berarti dengan plus I menjadi minus 3I. Kemudian 6J dengan J. Jadi plus 7J. Minus 2K dengan minus 10K menjadi minus 12K. Nah, maka hasilnya yang C. Oke, untuk soal nomor 20, gaya adalah perkalian antara massa dikali dengan kecepatan. Dimensi dari gaya adalah, gaya itu rumusnya untuk hukum Newton 2 ya. F sama dengan M dikali dengan A. Kita ingat kembali bahwa dimensi dari M itu adalah M besar seperti ini. Kemudian untuk A, kalau misalnya lupa, ingat lagi satuan dari percepatan atau dari A itu adalah meter per second kuadrat. Nah, dimensi dari besaran yang satuannya meter itu adalah panjang kan, atau length. Berarti L. Nah, kemudian untuk besaran yang memiliki satuan S itu adalah waktu atau time, T. Nah, karena di sini S-nya itu kuadrat, maka di sini juga menjadi kuadrat. Nah, maka kita bisa tulis dimensinya seperti ini. M dikalikan dengan L per T kuadrat. Karena satuannya M per S kuadrat. Nah, bisa juga kita tulis menjadi dimensi M, kemudian dimensi L dikalikan dengan dimensi T pangkat minus 2. Gitu. Jadi untuk dimensi T itu dia bisa dipindahkan ke atas, namun pangkatnya menjadi minus 2. Seperti itu. Jadi untuk jawabannya yang C.